Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan bugar serta selalu bisa menjaga kesehatan kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi statistika. Di mana dalam materi statistika ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data ini kita akan membahas dua data, yaitu ada data tunggal dan data yang berkelompok. Jadi untuk yang pertama, kita akan bahas terkait dengan ukuran pemusatan pada data tunggal, di mana pada data tunggal ini, pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan rata-rata atau min yang dilambangkan dengan X bar, median nilai tengah atau yang dilambangkan dengan ME, modus atau nilai yang paling sering muncul disebutkan dengan MO, dan kuartil disebutkan dengan KI, di mana kuartil ini merupakan data terurut yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi ini semua materi yang akan kita bahas pada ukuran pemusatan data pada data tunggal. Baik, yang pertama, rata-rata. Rata-rata itu biasa disimbolkan dengan X bar. X bar di mana rata-rata dicari dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Pada data tunggal, di sini sangat sederhana sekali dalam penentuan rata-ratanya. Contoh misalkan, tentukanlah rata-rata dari ini, data ini, 4, 2, 3, 5, dan 6. Untuk mencari rata-ratanya, pertama kalian harus bisa menentukan dulu berapa jumlah datanya, berapa banyak datanya, dan bedakan antara jumlah dengan banyak data. Itu sangat berbeda. Dari data ini, dari data 4, 2, 3, 5, 6, jumlah datanya atau cara menentukan jumlah datanya tinggal kalian jumlahkan saja. 4 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 5 sama dengan 20. Terus untuk banyak datanya tinggal hitung ada berapa data yang diberikan. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Berarti ada 5 data. Sehingga jika sudah diketahui jumlah data dan banyak datanya, bisa kalian langsung cari rata-ratanya. Rata-rata jumlah data dibagi banyak data yaitu 20 per 5 sama dengan 4. Sederhana sekali. Pak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya, median atau nilai tengah. Untuk menentukan median atau nilai tengah dari suatu data tunggal, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, urutkan data. Pengurutan data ini dilakukan dengan mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, itu yang pertama, pahami. Berikutnya, kalian setelah data terurut, bagi data menjadi dua bagian yang sama, atau bisa kalian cari tengah-tengahnya. Di sini dengan mencari letak median suatu data. Nah, sekarang itu langkah-langkahnya bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan contoh berikut. Tentukanlah median dari data berikut. Nah, ini datanya. Nah, sekarang langkah pertama, urutkan data dari data terkecil sampai data terbesar. Setelah terurut bentuknya seperti ini. Nah, langkah berikutnya setelah data terurut adalah menentukan letak median. Sebelum mencari letak median, kalian harus bisa melihat ada berapa banyak datanya ini, atau ada berapa banyak data yang diberikan. Kita hitung bersama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data yang sudah kita urutkan. Langkah berikutnya adalah kalian cari letak median. Letak median itu dicari dengan N tambah 1 per 2, di mana N merupakan banyaknya data yang kita dapatkan sebelumnya. Sehingga ini akan didapatkan letak mediannya adalah N tambah 1 per 2, 9 tambah 1 per 2 sama dengan 5. 5 ini bukan median. Ingat, tadi kita mencari letak median. Jadi 5 ini adalah letak median, bukan median. Atau ini bisa dibaca data kelima.
Ya, berarti letak medianya itu berada pada data kelima. Sekarang kita kembali ke data yang telah kalian urutkan, telah kita urutkan. Data kelimanya berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kita temukan data kelima dari data yang terurut itu adalah 6. Sehingga mediannya adalah 6. Nah, itu sarannya. Jadi untuk menentukan median, kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu. Berikutnya, cari letak mediannya dengan cara N tambah 1 per 2. Dan jangan sampai terkecoh dengan angka yang kalian dapatkan. Angka yang kalian dapatkan ini adalah letak median, bukan mediannya. Silahkan dipahami kembali. Berikutnya, contoh yang kedua. Tentukanlah mediannya. Angkanya urutkan, sudah diurutkan. Berikutnya kita hitung, kita cari letak medianya ada berapa data di sana? Ada 10 data. Ada 10 data yang sudah terurut. Nah, sekarang letak medianya 10 tambah 1 dibagi 2. Artinya adalah 5,5. 5,5 ini berarti data ke 5,5. Artinya, median terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Kita cek pada data yang sudah terurutkan. Data kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini data kelima. Dan berikutnya data ke-6 adalah ini. Nah, sekarang karena ini banyak datanya genap, berarti medianya adalah data kelima 4, data ke-6 6, sehingga medianya adalah 4 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Pahami sekarang ini data yang genap. Biasanya siswa akan bingung untuk menentukan letak median pada data seperti ini. Letak mediannya ada komanya atau dalam bentuk desimal. Pak, tekankan sekali lagi, yang ini data ke 5,5 itu artinya adalah data terletak pada di antara data ke 5 dan setelah 5, 6. Berarti 5 ke 6. Berikutnya, misalkan data itu terletak di antara atau di data letak median itu pada data ke 6,5. Berarti mediannya terletak di antara data ke 6 dan data ke 7. Setelah 6 kan 7. Contoh lagi, misalkan letak median itu terletak pada data ke 8,5. Berarti letak mediannya atau mediannya terletak di antara data ke 8 dan data ke 9. Itu caranya. Karena ada dua letak mediannya, berarti tinggal dijumlahkan datanya itu lalu dibagi dengan 2. Itu untuk penentuan median, baik yang data genap maupun data ganjil. Berikutnya, modus. Modus ini yang paling gampang. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul. Jadi, jika diberikan sebuah data tunggal, kalian lihat mana data yang paling sering muncul atau frekuensi yang terbanyak. Dari data ini, bisa kalian lihat nilai yang paling sering muncul adalah 3. Itu muncul sebanyak 4 kali. Sehingga modus dari data ini adalah 3. 3 modusnya. Nah, sekarang yang terakhir itu terkait dengan kuartil. Kuartil itu adalah sekumpulan data terurut yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi 4 bagian. Jadi, sehingga pada kuartil itu nanti kalian akan menemukan data. Kalian akan menemukan nilai yang terkecil, nilai yang terbesar, kuartil bawah, kuartil tengah, atau biasa disebut dengan median yang sudah kita bahas sebelumnya, dan kuartil atas atau Q3. Nah, misalkan Pak berikan sebuah garis di mana ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. 4 bagian data yang sama. Untuk posisinya, X-min itu adalah nilai yang paling terkecil, berarti paling kiri. X-max itu merupakan nilai yang paling besar, berarti yang paling kanan. Q2 itu merupakan median atau nilai tengah, berarti dia akan membagi data menjadi 2 sama panjang.
Q3 kuartil bawah, dan Q1 kuartil bawah, Q3 itu kuartil atas. Terus, bagaimana cara penentuan data-data ini? X-min, X-max, Q1, Q2, dan Q3. Perhatikan contoh yang diberikan. Tentukanlah data terkecil, data terbesar, serta kuartil dari data berikut. Langkah-langkahnya. Untuk menentukan kuartil, langkah yang pertama kalian harus mengurutkan data. Dari yang terkecil sampai terbesar. Sudah sama seperti tadi. Ini sudah terurut, terkecil sampai terbesar. Berikutnya, langkah selanjutnya, setelah terurut, kalian cari Q2-nya. Langkah setelah diurutkan adalah kalian cari Q2. Sekarang kita buat lebih besar lagi. Setelah data turut 3, 3, 4, dan seterusnya. Ini ada berapa banyak datanya? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Berarti yang pertama kalian cari adalah median. Sehingga letak median masih ingat? N tambah 1 per 2. Banyak datanya ada 9, berarti 9 tambah 1 per 2 sama dengan 5. Sehingga letak medianya itu adalah data kelima. Data kelima kita hitung, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Sehingga ketemu mediannya adalah 6, atau Q2-nya adalah 6. Berikutnya, untuk penentuan X-min kan sudah 3 yang paling kecil, X-max 9, itu yang paling besar. Sekarang untuk penentuan Q1 dan Q3. Karena Q2-nya sudah ditemukan tepat di data kelima, berarti Q1-nya kalian cari itu di kiri dari data, atau di kiri dari letak medianya yang ini. Yang ini. Berarti ada 4 data di kiri median. Di kiri Q2-nya. 1, 2, 3, 4. Sekarang sama caranya. Cari letak mediannya. Karena ini kebetulan ada 4 data. Berarti 4 tambah 1 per 2 sama dengan 5 per 2, atau data ke 2,5. Data 2,5 itu adalah data ke-2 dan data ke-3. Data kedua adalah 3, data keempat adalah, data ketiga adalah 4, sehingga 3,5. Ini Q1-nya. Begitu pula untuk Q3. Q3 berada di kanan Q2. Ada 4 data juga, ini bisa terlihat mana yang tengah-tengah. Berarti di antara 7 dan 9. Sehingga letak datanya adalah 7 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 8. Silahkan dipahami dan dicermati kembali. Contoh yang kedua, tentukanlah sama data terkecil, data terbesar, dan kuartil. Pertama, diurutkan dulu datanya. Sudah terurut, seperti ini urutan datanya. Banyak datanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan, ada 10 data. Berarti yang pertama kalian cari adalah Q2. Letak Q2-nya 10 tambah 1 per 2. Di 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Berarti letak medianya 5,5, sehingga datanya terletak pada data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ke-5. Terus data ke-6 ini terletak di antara data ke-5 dan data ke-6, berarti ini. Di sini Q2-nya, sehingga Q2-nya adalah 5 tambah 6 bagi 2, artinya 5,5. X-min, X-max sudah bisa dilihat secara langsung. Nah, sekarang penentuan Q1. Penentuan Q1 itu adalah terletak di sebelah kiri dari Q2. Ini kan Q2-nya ada di tengah-tengah. Jadi sebelah kirinya yang ini. Sebelah kiri dari Q2 adalah yang ini. Ada berapa data? Ada 5 data. Sehingga cari juga yang di tengah-tengah untuk Q1-nya.
Yang di tengah-tengah adalah ini, 4. Sama juga sekarang, untuk menentukan